Halo, ketemu lagi dengan Pak De Untung, dan kali ini kita diterima oleh orang yang luar biasa. Saya kira adalah Bapak Hendry Lesmana, beliau Eksekutif General Manager. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa sih sebenarnya sekarang ini yang sedang prioritaskan PT Pos Indonesia? Karena sekarang ini mau tidak mau dikepung teknologi, dikepung oleh unit-unit usaha kecil yang mengambil ceruknya PT Pos Indonesia. Kita menyambut baik keberadaan teknologi ini karena apa? Teknologi inilah yang membuat kita semakin cepat. Akselerasi kita itu makin tinggi sehingga kita semakin berkembang. Jadi semua yang dikatakan dalam industri kurir itu yang mengadopsi teknologi itu semua sudah diadopsi oleh PT Pos. PT Pos. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, kita sekarang sudah namanya Posin. Kita sudah ada branding baru namanya Posin. PT-nya tetap PT Pos Indonesia Persero, tapi branding kita Posin. Kalau kami di dalam ini merasa kita semakin besar, bahkan kecepatannya sangat tinggi nih. Kira-kira apa yang dilakukan supaya untuk mengejar dalam tanda petik ketertinggalan, sementara ada pesaing-pesaing dari swasta, katakanlah seperti itu? Yang kita kenal Pos itu apa sih? Ya, orang kenalnya Pos itu surat dan perangko. Oh, betul, ya. Jadi saya potong dulu sampai situ. Itulah yang membuat persepsi sekarang bahwasanya Pos itu sudah selesai. Apalagi ya yang dilakukan oleh Pos. Nah, padahal sebenarnya kami di dalam itu dari surat itu sudah bergeser ke paket. Kita industri kita sekarang paket. Bahkan kita sudah masuk lagi ke dunia logistik. Kita pengiriman barang dengan kontainer, dengan kargo, itu sudah jalan. Itu persaingannya juga luar biasa itu kalau terjun ke situ. Tapi ingat, industrinya juga gede. Industrinya besar banget. Nah, dengan masuknya ke dunia paket, kemudian kita masuk ke sekarang untuk pengiriman uang, kita juga sudah pakai remitansi. Artinya itu vessel yang dulu fisik, vessel itu harus jalan sampai ke tempat tujuan, misalnya dari Jakarta dikirim ke Pontianak. Vessel ini yang harus jalan sampai ke Pontianak. Sekarang kan dengan teknologi data saja yang berangkat ke sana. Nah, Pos juga sudah mengadopsi itu. Sehingga sebenarnya semua perkembangan teknologi itu yang tadi saya sampaikan pertama sudah diadopsi oleh Pos dan sudah kita lakukan. PT Pos ini sudah, katakanlah dengan istilah ribon gitu ya. Dengan istilah seperti itulah. Kalau tadi dianggap orang tidak ada, terus kemudian sekarang sudah menyesuaikan teknologi dengan apa istilahnya, membuka peluang-peluang bisnis yang baru. Tapi kenapa persaingan itu belum kelihatan? Baik. Begini. Kalau aktivitas kegiatan, katakanlah kegiatan promosi kita sebenarnya sudah jalan, sudah banyak sekali yang kita lakukan. Saat ini, se-Indonesia ini itu ada 6 regional. 6 regional. Dari 6 regional ini ada 42 KCU dan 168 kantor cabang. Nah, semua ini 42 sama 168 termasuk regional ini mempunyai Instagram masing-masing, TikToknya masing-masing, Facebooknya masing-masing, dan ini semua sudah bergerak menyampaikan informasi-informasi tentang produk-produk kita, kualitas layanan kita, itu semua disampaikan lewat sosial media kita. Walaupun di tempat-tempat lain, aktivitas-aktivitas kegiatan kita, baik itu off-air maupun online, itu tetap berjalan. Nah, tadi menarik, kenapa Gen Z sekarang lebih mengenal yang lain daripada Posin. Nah, karena apa? Itu tadi, mindset orang tentang Pos itu sudah bergeser ya. Masih tetap yang memikirkan Pos yang lama nih. Padahal Pos sudah baru. Sementara ya ini memang dunianya persaingan. Penetrasi kompetitor kita itu lebih agresif. Saya melihat sebenarnya Posin atau PT Pos itu sebenarnya masih
barang seksi lah gitu ya. Apakah tidak barangkali atau belum terpikirkan atau mungkin belum muncul gitu model-model yang masif, gaya-gaya PT Pos yang memenuhi selera Gen Z misalnya, ada yang lebih mencolok begitu? Jadi gini, kita punya program namanya Agen Pos. Agen Pos. Model franchise gitu, Pak? Yes. Nah, jadi ada 56.000 agen pos Indonesia ini yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan itu kita memberi kebebasan kepada mereka untuk mengatur outletnya sendiri ya. Menurut kami sebagai masyarakat, mewakili masyarakat, saya kira harus ada standar gedungnya, misalnya harus ruko atau apa gitu, sehingga di awal memang iya, Pak. Di awal memang iya harus ada standar gedungnya seperti apa, dia harus buat neon boxnya seperti apa. Tapi karena ini semakin masif ya, dan permintaan juga mereka ingin buka, tapi kalau kita ikutin standar-standar ini, mereka kesulitan dengan permodalan yang terbatas lah, katakan seperti itu. Dan termasuk ini standar-standar pelayanannya juga kita sampaikan ke mereka. Kalian tuh harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan kalau kita lihat di yang lain-lain juga lebih kurang seperti itu sih. Tapi memang bisnis intinya di katakanlah di bisnis kurir ini adalah bagaimana kecepatan kiriman itu memuaskan konsumen. Betul. Bapak kan nggak perlu kirimannya mau yang ngirim pakai seragam atau tidak gitu. Mau pakai seragam atau enggak, mau siapa yang melayani saya. Tapi intinya yang kita harapkan adalah barang saya sampai dengan cepat, dengan selamat gitu. Cepat, aman. Ya. Nah, dan itu kita lakukan. Kalau dari produk misalnya, Pak, kalau dari produk yang tidak dimiliki oleh misalnya pegiat yang sama dengan PT Pos ini, apa kira-kira Pak yang kira-kira perlu diketahui oleh masyarakat? Kalau untuk produk pengiriman lebih kurang sama, Pak. Jadi ada kebetulan ada di sini. Oh, siap. Same day kiriman yang sampai di hari yang sama ya. Kemudian next day sampainya besok. Kemudian jumbo, paket-paket dengan ukuran besar, kemudian kiriman logistik, ya. Mungkin kalau untuk jasa, ini kan industri jasa ya. Mungkin differentiation-nya itu ada pada bagaimana kita memberikan servis yang berbeda. Servis dan harga. Kalau harga gimana? Harga sangat bersaing. Makanya saya bilang kalau orang berpikir pos itu mahal, yang mana dulu? Dan kita berusaha membuat tarif kita itu yang bisa yang kompetitif lah, yang kompetitif ya, dan terjangkau oleh masyarakat. Kalau yang pengiriman, saya belum pernah dengar sih, atau mungkin memang saya agak nggak tahu. Pengiriman PT Pos ini apakah perlu ada kerjasama dengan? Memang kita masuknya agak terlambat ya ke marketplace itu ya. Masuknya agak terlambat. Tapi kita sudah available di sana. Dan terus bertambah ini. Kebetulan kemarin saya dari Vietnam, itu kalau menurut saya gedung yang bisa dikunjungi oleh banyak orang itu tidak lebih bagus dari kantor pos ini, atau mungkin kantor pos ini Pasar Baru, atau mungkin kantor pos kota. Tapi kenapa gedung itu bisa menjadi daya tarik, bahkan menjadi ikon di tempat itu? Jadi Pak De Untung kalau lihat di Jakarta itu ada namanya Pos Blok. Pos Blok itu gedung pos yang pertama dan itu heritage. Kita sudah membuat itu jadi sebagai anak perusahaan kita yang dikelola oleh Pos Properti. Nah, sekarang ada di Medan. Medan juga kantor Pos Medan itu gedungnya heritage. Dengan kubahnya di depan itu sekarang sudah dikelola seperti yang di Pasar Baru ini dengan brand Pos Blok juga. Kalau differentiation dari Pos In Group-nya sendiri, ya itu ada, kita punya Pos Blok. Dan di setiap Pos Blok itu ada kantor posnya. Iya, betul. Jadi ikon kita tetap harus ada di situ. Satu lagi yang differentiation-nya itu Pak, kalau Bapak dulu tahu perangko ya. Betul. Perangko. Sekarang ada perangko NFT. Apa itu? Oh. Jadi perangkonya tidak fisik lagi nih. Iya, langsung ini ya, digital. Digital. Ya. Oh, iya. Nah, ini lagi tren nih. Dan kemarin keluar perangko NFT
dan itu langsung sold out. Oke. Kalau pos ini sulit nggak sih untuk menjadi rekanan lah, katakanlah seperti itu, atau apalah namanya? Ya, menjadi agen pos. Agen, menjadi agen pos. Kalau tadi yang sebelah itu Bapak bilang mudah. Betul. Saya nggak sebut brand ya. Iya. Yang sebelah tadi mudah. Ya, siap. Kalau di pos-in sangat mudah. Ini kelebihannya nih. Itu mudah, ini lebih mudah. Sangat mudah. Tinggal datang ke kantor pos terdekat, bilang saya mau buka agen pos. Oke, kita akan konsultasikan, kita akan kasih tahu berapa commission yang dia dapat, kemudian benefit apa yang dia dapat, fasilitas apa yang dia dapat, kemudian prospek pasar di situ seperti apa, kemudian kalau nggak salah nggak ada pendaftarannya, nggak ada biaya pendaftaran. Jadi dengan modal KTP, dokumen-dokumen pendukung ya, kemudian memang konsepnya mau berbisnis, silahkan. Dan kita itu dijamin biasanya tarifnya bersaing ya Pak ya? Tarifnya sama dengan pos. Tapi kalau kurir seperti itu, apakah selalu harus pegawai pos ya Pak ya? Kita sistemnya kemitraan sekarang Pak. Oh kemitraan ya? Kemitraan. Bahkan sekarang untuk proses sortir kiriman, itu ada 2 sekarang di Jakarta dan di Surabaya, Jakarta Timur dan Surabaya. Sebagai sentral pengolahan pos itu kita sudah pakai robotik. Oh, keren banget ya. Robotik. Artinya sudah jadi maju, itu ada kayak nampan itu Pak, dia pakai roda. Itu dia jalan-jalan sendiri tuh. Oh, siap. Dia jalan-jalan sendiri. Nah itu sebenarnya. Tapi dia nggak akan kemana-mana, cuma di kantor itu aja. Apa sih harapan Pak Hendri ke depan terhadap pos ini? Ini kan kembali lagi kepada mekanisme pasar. Bagaimana pasar menyikapi keberadaan layanan kurir dan logistik yang ada di pasaran ini. Nah, yang penting masyarakat tahu bahwasanya pos itu eksistensinya sudah sangat luar biasa. Tadi saya sudah bilang kita sudah punya teknologi pickup. Bapak dari rumah, Bapak punya paket yang mau dikirim ke Jogja misalnya, Bapak tinggal order pakai aplikasi pos aja, Bapak order, jemput, kurir datang jemput, selesai, tinggal nunggu besok nyampe. Besok keren. Pasti nyampe. Ini harus dicoba ini. Nah, kemudian Bapak setelah kirim, Bapak mau tracking kiriman saya sampai di mana sekarang, tinggal dari handphone Bapak. Itu bergaransi ya, asuransi lah katakanlah gitu. Jangan sampai orang kadang-kadang mengirim, oh ini jamin nggak nih, jangan-jangan nggak nyampe nih gitu. Dijamin Pak. Iya. 100% dijamin. 100% dijamin. Iya, bahkan untuk ke luar negeri. Nah, mungkin uniknya tadi ini saya mungkin terlewat. Uniknya kita ada dengan apa? Saya tidak bisa bilang one stop shopping juga ya. Di pos itu Bapak bisa kirim paket, ya. Kemudian Bapak bisa sekalian bayar tagihan listrik, bayar top up GoPay, kemudian top up Dana nih anak-anak muda yang suka main game itu ya. Nah, top up Dana, apalagi itu tuh. Ada ya, semuanya ada ya. Oh ya. Semua ada, semua ada di situ. Bahkan Bapak kalau yang hobinya kolektor filateli itu ya bisa beli perangko. Perangko NFT, nah itu semuanya ada di situ. Mungkin yang nggak semua ya, yang bisa dua kategori bisnis tadi. Nah, pengiriman uang bisa juga di situ. Baik, saya kira sudah lengkap ini. Jadi semuanya sudah. Artinya PT Pos itu sebenarnya nggak mungkin tertinggal. Satu, punya negara, yang kedua jaringannya luar biasa, dan kemudahannya juga dijamin untuk misalnya membuka agen-agen gitu ya, nggak kalah dengan yang lain. Saya kira demikian, terima kasih, selamat berkarya, dan salam sehat selalu.